Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kang Didi di layar Kang Didi. Masya Allah. Para pemirsa layar Kang Didi yang berbahagia, pada kesempatan ini kembali saya berbagi tentang ilmu hadis. Dan sebetulnya ini dikhususkan untuk para siswa madrasah aliyah, ya, madrasah aliyah kelas 10 yang membahas tentang materi ilmu hadis. Seiring dengan diberlakukannya belajar di rumah, karena hari ini kita tahu bersama sedang ada wabah penyakit yang disebut dengan COVID-19 atau virus corona. Jadi tetap bukannya libur, tetapi kita belajar di rumah. Dan tayangan ini dikhususkan sebetulnya untuk mereka-mereka yang hari ini sedang belajar di rumah. Akan tetapi tidak ada salahnya sahabat-sahabat atau para pemirsa layar Kang Didi untuk menyaksikan tayangan ini sebagai pembendaharaan khazanah keilmuan sahabat-sahabat yang ada di rumah, yang mungkin saat ini pun sedang santai berada di rumah, karena memang hampir seluruh lembaga yang ada di bawah pemerintah ini diliburkan atau dipekerjakan di rumah atau belajar di rumah untuk siswa-siswanya. Sahabat-sahabat yang berbahagia, pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Al-Quran dan hadis itu merupakan pedoman umat Islam. Al-Quran, hadis adalah merupakan pedoman pokok umat Islam. Jadi kita memiliki pedoman atau panduan dalam melakukan tata cara kehidupan di dunia ini dan juga di akhirat, yaitu rujukannya adalah Al-Quran dan hadis. Akan tetapi selain Al-Quran dan hadis, karena kita sulit untuk membedah isi kandungan Al-Quran dan membedah isi kandungan hadis tanpa adanya ijma dan qiyas para ulama. Oleh karenanya, kalau kita ingin membedah isi kandungan Al-Quran dan hadis, seyogianya kita juga memahami tentang ijma para ulama dan kiasnya para ulama. Inilah dibutuhkannya ilmu-ilmu yang mendalam terkait semua itu. Sahabat-sahabat pemirsa layar Kang Didi yang berbahagia, kalau kita melihat dari sisi etimologi bahwa hadis itu secara etimologi atau bahasa adalah jadidun, sesuatu yang baru. Kemudian kalau secara etimologi yang lain selain jadidun, hadis juga bisa dikatakan sebagai qoribun, sesuatu yang dekat. Bahkan juga bisa dikategorikan sebagai atau dikatakan sebagai khabarun, warta atau berita. Kemudian kalau secara istilah atau terminologi secara umum, hadis itu bisa dikatakan sebagai aqwaluhu sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa ahwaluhu. Hadis itu adalah segala ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tingkah atau keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau kita definisikan hadis secara etimologi bahasa dan juga terminologi atau istilah secara umum. Nanti ada lagi pengertian-pengertian hadis sesuai dengan para ulama atau bidang-bidang ulama masing-masing. Menurut usuliyin, menurut muhaddisin, menurut ahli usul fiqh dan sebagainya, ada berbagai macam definisi yang berbeda namun sama, dalam artian ada perbedaan di antara mereka. Kemudian para pemirsa sekalian yang berbahagia, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang hadis ini, kita fahami dulu apa itu ilmu hadis. Jangan sampai kita memahami kalau selama ini kita belajar hadis bahwa kitab-kitab hadis itu adalah karangan seseorang atau ciptaan hasil karya tulis seseorang. Tidak, sahabat-sahabat sekalian. Jadi ilmu hadis itu adalah ilmu yang mencatat, mengumpulkan, kemudian juga memindahkan apa-apa yang berkaitan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan Rasulullah, kemudian perbuatan Rasulullah atau ketetapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu semua dicatat, kemudian dikumpulkan, bahkan dipindahkan dari seorang sahabat ya, kepada sahabat yang lain sampai hari ini seperti itu.
Jadi sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi ilmu hadis itu adalah ilmu yang mengumpulkan, mencatat, kemudian juga memindahkan apa-apa yang berkaitan dengan ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga ketetapan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang disebut dengan ilmu hadis. Kemudian pemirsa yang budiman, perlu diketahui bahwa pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu masih ada bersama para sahabat. Hadis ini belum secara resmi ditulis atau dicatat, kemudian digabungkan atau bahkan dikumpulkan menjadi sebuah kitab atau buku. Tidak. Hadis ini berjalan begitu saja mengalir dari Rasulullah kemudian kepada sahabat. Kadang Rasulullah berbicara depan sahabat beberapa orang. Nah, orang yang ketika itu mendengar Rasulullah berbicara, dia menyampaikan kepada sahabat-sahabat yang waktu itu tidak hadir pada forum tersebut. Kadang-kala Rasulullah berbicara dengan satu orang, kadang-kadang Rasulullah berbicara dengan dua orang, kadang-kala pula Rasulullah berbicara dengan banyak orang. Dan ada saja sahabat yang tidak hadir pada waktu itu. Nah, apa yang dibicarakan Rasulullah saat itu, apa yang sahabat lihat tentang Rasulullah saat itu yang kemudian disampaikan oleh sahabat ini kepada sahabat-sahabat yang tidak hadir pada kesempatan itu. Itu proses pemindahan hadis ketika Rasulullah masih ada. Belum ada catatan resmi atau orang yang mencatat secara resmi tentang bagaimana Rasulullah, ya, tentang ucapan Rasulullah atau ikrar Rasulullah, itu belum ada. Dan semua itu terjadi sampai kepada para sahabat, dan kemudian sahabat menyampaikan kepada murid-muridnya sampai kepada tabi'in, ya, sahabat ke tabi'in. Nah, kemudian sampai kepada mudawwin, yaitu orang-orang yang membukukan Al-Quran, dan itu jaraknya juga lumayan lama, lumayan jauh antara Rasulullah sampai kepada orang yang membukukan hadis tadi, mencatat, membukukan hadis yang telah dikumpulkan oleh para sahabat dan tabi'in, dan seterusnya. Begitu sahabat-sahabat sekalian. Meskipun awalnya hadis itu tidak secara resmi dicatat ketika Rasulullah masih ada oleh para sahabat, namun ada beberapa sahabat yang memang mencatat hadis sebagai pembendaharaan pribadi, bukan untuk umum. Jadi ada sahabat yang menulis tentang Rasulullah, baik itu ucapannya, perbuatan atau ikrarnya, ya, untuk dijadikan sebagai referensi pribadi atau perpustakaan pribadi. Dia menulis gitu tentang ucapan perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak untuk umum. Siapa dia? Yang pertama ada sahabat Abdullah bin Umar bin As. Dia adalah orang yang termasuk dulu mencatat ucapan Rasul, perbuatan Rasul, dan tingkah atau ikrar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menghimpun dalam himpunan yang namanya As-Sadiqah. Yang kedua ada sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dia menghimpun tentang hukum-hukum soal denda atau ganti rugi. Ini adalah dua sahabat yang waktu itu mencatat perkataan Rasulullah, perbuatan dan ikrar Rasulullah untuk kepentingan pribadinya waktu itu, belum kepada kepentingan umum, apalagi ada niat untuk membukukan kemudian menyebarkan kepada seluruh orang Islam yang ada waktu itu. Tidak. Demikian sahabat-sahabat sekalian, penjelasan tentang pengertian hadis, sejarah hadis, dan bagaimana hadis dari awal dibukukan, dicatat, dan sebagainya. Mudah-mudahan walaupun singkat ini bisa difahami oleh sahabat-sahabat sekalian, menjadi khazanah, menambah khazanah keilmuan kita sebagai orang yang haus dengan ilmu. Sekian dari saya untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.